Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Nasya Mutia Rahman. Saya merupakan mahasiswi Magister Profesi Psikologi Universitas Islam Bandung. Di sini izinkan saya memaparkan penelitian saya yang dibantu oleh kedua dosen saya, yaitu Bapak Rahmat Mulyono dan Ibu Lilim Halim. Penelitian saya berjudul Pengaruh Dukungan Sosial dan Regulasi Diri Terhadap Resiliensi pada Mualaf. Sebelum melakukan penelitian ini, saya menemukan data dari Pew Research Center Forum on Religion and Public Life terkait populasi muslim di dunia. Pada tahun 2011 diprediksi bahwa 20 tahun mendatang populasinya akan meningkat sebanyak 35%. Hal tersebut dikarenakan banyaknya angka kelahiran muslim dan banyaknya orang berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Kemudian di Indonesia sendiri, saya mendapatkan data dari Mualaf Center Indonesia tahun 2016, terdapat 2.491 orang yang memasuki agama Islam atau menjadi mualaf. Nah, menurut Amatullah dalam jurnalnya, mengatakan bahwa mengambil sebuah keputusan untuk melakukan perpindahan agama merupakan hal yang cukup sulit. Mualaf akan menghadapi beberapa tahap yang memerlukan ilmu, dorongan, kesabaran, nasihat, dan motivasi berkelanjutan untuk menghadapi setiap tahapan, sehingga mereka dapat mencapai tahap ketenangan menjalani agama. Kemudian saya juga melakukan wawancara terkait kepada Mualaf Center Indonesia terkait kesulitan apa saja yang dihadapi oleh para mualaf. Di antaranya ada motivasi belajar agama yang naik turun, lalu banyak yang tidak ikut bimbingan lanjutan, kemudian banyaknya tekanan dari kondisi keluarga dan lingkungan sebelumnya. Hal ini didukung oleh jurnal yang dibuat oleh Mariana dan Sabrina tahun 2019 yang menyatakan bahwa setelah melakukan perpindahan agama, mualaf sering mengalami kekerasan oleh keluarga maupun lingkungan sebelumnya. Nah, untuk itu diperlukan kemampuan dalam menghadapi situasi sulit atau situasi terpuruk pada mualaf ini. Nah, di sini variabel penelitian saya, dependent variabelnya adalah resiliensi dan independent variabelnya ada dua, yaitu dukungan sosial dan regulasi diri. Beberapa jurnal menyatakan bahwa dukungan sosial ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap resiliensi individu. Dan beberapa jurnal juga menyatakan bahwa regulasi diri ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap resiliensi individu. Namun dari jurnal, jadi sehingga jurnal-jurnal tersebut menyatakan jika dukungan sosial maupun regulasi diri individu itu didapatkan baik, maka resiliensinya pun akan baik juga, seperti itu. Namun, ada jurnal yang menyatakan artikel dari Abdullah, ternyata mualaf masih memiliki tekanan psikologis walaupun sudah memiliki dukungan sosial yang baik atau sudah masuk ke dalam lembaga-lembaga yang menaungi mualaf gitu. Selain itu juga dari jurnal Wasanga tahun 2017 menyatakan bahwa regulasi diri sebenarnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap resiliensi pada individu. Menurut Wasanga dinyatakan bahwa memang individu itu memerlukan kontrol diri untuk melakukan bangkit dari situasi terpuruk. Namun hal itu juga disebabkan oleh pengalaman yang dimiliki individu dalam menyelesaikan masalah. Nah, dukungan resiliensi di sini saya mengambil dari Kanner dan Davidson yang menyatakan bahwa resiliensi merupakan suatu kemampuan yang dimiliki individu untuk segera membebaskan diri dari kondisi yang kurang menyenangkan. Dukungan sosial dari Weiss yang menyatakan bahwa persepsi individu terhadap dukungan yang diterimanya saat ia menghadapi tekanan dalam hidup. Dan regulasi diri menurut Brown yaitu kemampuan untuk merencanakan dan mengelola perilaku. Dari kontradiksi literatur review yang telah saya lakukan, saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut sebenarnya apakah
ada keterkaitan pengaruh dari dukungan sosial dan regulasi diri terhadap resiliensi mualaf atau tidak. Seperti itu. Nah, ini untuk dimensi-dimensinya sendiri, dimensi dukungan sosial ada attachment, social integration, reassurance of worth, reliable alliance, guidance, opportunity for nurturance. Dan dari regulasi diri ada input informasi, evaluasi diri, dorongan untuk berubah, mencari alternatif, merancang perubahan, implementasi strategi untuk perubahan, serta evaluasi pencapaian tujuan. Nah, metode penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sampel mualaf di Jabodetabek berjumlah 203 orang dengan teknik pengambilan sampel accidental sampling karena penulis atau saya peneliti tidak dapat menemukan data berapa jumlah konkret mualaf di sekitar Jabodetabek tersebut. Nah, alat ukur yang digunakan itu dari masing-masing variabel, dari resiliensi, dari Kanner dan Davidson ada 25 item. Dukungan sosial gunakan Catrona and Russell yang mengembangkan teori WAIS ada 24 item, dan regulasi diri menggunakan Short Self-Regulation Questionnaire dari Picardo yang mengembangkan teori Brown. Nah, sebelum melakukan analisis hasil penelitian juga sudah dilakukan uji validitas menggunakan aplikasi Listrel dengan metode confirmatory factor analysis. Jadi dilihat korelasi antar itemnya itu sendiri sebelum benar-benar melihat apakah item ini sudah valid atau reliable, seperti itu. Nah, penelitian yang digunakan kali ini menggunakan metode regresi berganda, yaitu untuk melihat proporsi besarnya pengaruh antar kedua variabel terhadap variabel dependennya, yaitu resiliensi, kemudian menggunakan uji T juga, yaitu melihat signifikansinya, dan menggunakan uji F, yaitu melihat seberapa besar proporsi per dimensi dalam mempengaruhi resiliensi. Nah, hasil penelitiannya ini terdapat pengaruh dari dukungan sosial dan regulasi diri terhadap resiliensi pada mualaf sebesar 27% dari hasil regresi berganda. Dan hasilnya setelah diuji memang signifikan. Kemudian dari dimensi dukungan sosial, di sini saya melakukan uji parsial, jadi melihat proporsi masing-masing per dimensi. Ada dimensi attachment yang nyumbang 9,2% untuk resiliensi terhadap mualaf. Kemudian ada opportunity for nurturance yaitu 14,4%, dan variabel regulasi diri sekitar 2,3%. Nah, kesimpulannya adalah ada pengaruh yang signifikan dari dukungan sosial dan regulasi diri terhadap resiliensi pada mualaf, dan ada pengaruh signifikan dari dimensi attachment, opportunity for nurturance, dan regulasi diri terhadap resiliensi pada seperti itu. Nah, keterbatasan dari penelitian ini adalah dalam pengumpulan data, peneliti tidak mengidentifikasi motivasi responden dalam melakukan perpindahan agama, sehingga peneliti tidak dapat mengklasifikasi macam-macam motivasi konversi agama yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap resiliensi pada mualaf. Selanjutnya, keterbatasan dalam penelitian ini adalah terdapat dalam pengukuran skala regulasi dirinya. Nah, skala regulasi diri di sini masih bersifat general, sehingga belum benar-benar menggambarkan regulasi diri untuk mualaf. Nah, saran untuk penelitian selanjutnya dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan terdapat pengaruh antara dukungan sosial dan regulasi terhadap resiliensi pada mualaf, maka disarankan agar dapat mengembangkan dengan meneliti lebih lanjut dimensi dan variabel yang memiliki pengaruh signifikan sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya resiliensi pada mualaf. Nah, ini daftar pustaka yang digunakan dari berbagai jurnal, dari berbagai
juga web-web yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Ya, sekian presentasi pemaparan dari saya, Nasya Mutia Rahman. Saya sangat berharap adanya saran dan masukan untuk apa yang telah saya paparkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.